Ya, untuk materi kali ini kita akan melakukan entry postingan di blog. Maksudnya adalah kita akan membuat postingan baik artikel atau tulisan biasa ke dalam blog kita. Kita langsung ke materinya. Untuk dapat membuat postingan di blog, kita ada beberapa cara. Yang pertama biasa dilakukan adalah pada bagian post, kita tinggal pilih pada bagian buat entry baru. Namun, cara yang lebih mudah adalah pada bagian sini. Kita tinggal klik pada bagian entry barunya. Nah, kita akan dihadapkan dengan tampilan yang seperti ini. Pertama yang perlu diperhatikan adalah di bagian sini ini adalah untuk judul post. Jadi untuk menuliskan judul kita pilih pada bagian sini. Ke bagian bawah ini adalah tampilan untuk menu-menu ikonnya. Jadi misalnya kita melakukan pemformatan, kalau tulisan biasa lebih baik ambil compose. Sedangkan untuk menyisipkan kode-kode atau menuliskan dengan kode-kode HTML biasanya pilih pada bagian HTML-nya kita aktifkan. Sedangkan untuk di sini ada tombol undo atau redo untuk membatalkan atau mengembalikan yang sudah kita tulis ya atau kita lakukan. Ini untuk pemformatan jenis huruf. Dan di sini untuk ukuran ya, ukuran hurufnya normal. Pada bagian sini ini untuk pemformatan tulisan. Misalnya judul, subjudul, sub-subjudul, dan normal untuk paragraf. Yang seperti ini, format tebal, miring, garis bawah, strike out untuk garis. Ini pewarnaan jenis tulisannya, dan ini untuk background tulisan. Menyisipkan link bisa pilih pada bagian sini, gambar, video. Bagian sini untuk memisah halaman, paragraf, pengaturannya, rata kiri, tengah, kanan, dan rata kiri kanan dua sisinya. Pengaturan number ya, biasanya untuk penomoran. Ini bullet, bulat-bulatan seperti itu untuk poin. Yang di bagian sini untuk quote atau kata kutipan. Ini untuk menghapus format dan ini untuk mengcek spelling penulisan kita. Nah, kembali ke bagian bawah, biasanya ini untuk area tulisan kita. Di bagian sini kita akan melihat untuk ketika ini sudah dituliskan dan lain sebagainya, kita pilih publikasikan. Namun bisa juga langsung disimpan atau kita melihat hasil tampilannya dulu sebelum dipublikasikan bisa ya. Setelan entry ini kita bisa lihat, misalnya ini tidak aktif, kita klik pada bagian sini dia akan muncul ya. Labelnya nanti tulisan dilabelkan seperti apa, penjadwalannya bisa, tautannya untuk alamat URL-nya gitu ya, lokasinya dari lokasi kita menuliskannya dan pilihan lainnya ya. Nah, contoh kita langsung lakukan seperti ini. Penulisan pada judul, misalnya nah, misalnya ini adalah judul ya. Kita tinggal isikan. Nah, misalnya kita bisa nulisnya seperti ini ya. Nah, ini untuk pemformatannya biasanya tadi judul, misalnya kita tulis heading ya, ini subheading, heading, dan normal. Nah, penting diketahui bahwa pemformatan huruf ya bisa kita langsung pilih, namun standarnya adalah huruf-huruf yang seperti ini saja. Misalnya kita pilih pada bagian sini, berubah jenis hurufnya. Untuk yang ukurannya, misalnya ini kan tinggal kita pilih largest, dia besar gitu ya, normal, smallest, dia semakin kecil. Normal pada bagian sini kita pilih pada bagian headingnya. Nah, ini adalah ini adalah judul awal gitu. Bagian sini subjudulnya, bagian sini adalah minor heading, dan ini untuk normal paragraf. Misalnya kita mau mengatur warnanya, kita pilih atur warnanya, maka dia akan berubah ya.
kita pilih yang kelihatan. Untuk pemformatan ininya, backgroundnya bisa kita pilih ya. Untuk bagian sini nanti akan ada bahasan selanjutnya setelah ini. Yang jelas ketika kita menggunakan pemformatan tulisan, alangkah bagusnya kita atur untuk pengaturan tulisannya yang lebih baik gitu. Jika sudah, kita akan simpan dulu untuk mempublikasikan. Nanti kita simpan dulu ya, atau bisa juga kita lihat para tinjau, klik. Nah, jadi ini adalah tampilan untuk tulisan kita ya. Jadi untuk para tinjaunya terlebih dahulu, jadi akan memudahkan kita untuk mengatur pemformatannya ya. Untuk bagian sini kita bisa tambah, misalnya kita tulis blog ya, selesai penjadwalan bisa kita atur nanti tanggal berapa dia mau muncul ya, atau langsung otomatis ketika kita tekan publikasi maka dia akan langsung. Tautan permanen ini adalah alamat ya, atau URL untuk tulisan ini ya. Jadi kalau misalnya ini adalah alamat blog kita ya, nah pada bagian sini kita lihat ini ada langsung dengan tulisan pertama di pelatihan blog guru, karena ini adalah pada bagian judul. Misalnya kita mau melihat atau menggantinya, kita bisa ganti, klik pada bagian sini, kita hapus. Nah, kita bisa ganti aja tulisan pertama misalnya, selesai. Nah, ya kan, lokasinya bisa kita atur ya, dan pilihan lainnya bisa kita komentar pembaca apakah diizinkan atau tidak gitu. Kode pemformatan bisa HTML dan lain sebagainya. Baris baru ini ada tag BR, maksudnya itu ya untuk untuk break ya, istilahnya ini untuk memisah ke baris berikutnya ya. Oke, nah jadi tadi sudah kita simpan ya, karena gini, misalnya ini kita simpan dulu, tutup. Nah, ini masih ke bagian draft, maksudnya draft itu tulisannya ini tidak ada masih. Nah, tapi ketika kita edit dulu dan kita publikasikan, nah di bagian sini kenapa dari materi awal kita mengaitkan Google Plus ke akun blogger kita, karena ini akan memudahkan kita untuk men-sharing ya ke teman-teman di sosial media Google Plus, dan ini akan memudahkan kita supaya orang-orang tahu kita udah memberikan postingannya ini. Nah, di sini saya tidak mau mencantumkannya dulu, namun jika teman-teman ingin membagikannya, kita klik bagikan sini ya. Nah, kita lihat hasilnya, kita lihat. Nah, ini adalah pada bagian tulisan pertama, dan yang tadinya di sini masih kosong, kita tekan refresh ya, muncul di bagian tulisan yang pertama. Oke, sekian dulu materi untuk entry postingan blog. Kita lanjutkan ke materi berikutnya, semoga bermanfaat. Terima kasih.